Halo Lur, kembali lagi dengan Waton Rekap. Apa jadinya jika kita sedang tidur dan terbangun di tengah lautan tanpa makanan dan minuman? Kira-kira berapa hari kita bisa bertahan? Di film kali ini menceritakan tentang perjuangan seseorang untuk bertahan hidup saat terjebak di dalam sebuah kontainer yang hanyut di tengah lautan dengan persediaan dan peralatan yang sangat-sangat terbatas. Dan inilah dia film Nowhere. Kisah bermula di negara Spanyol yang saat itu sedang terjadi konflik internal yang menyebabkan banyak korban termasuk warga sipil. Banyak orang yang ingin meninggalkan negara itu, termasuk pasang suami istri ini yang sedang berada di sebuah tempat pengiriman barang dan berniat untuk meninggalkan negara Spanyol. Mereka terlihat sangat terburu-buru karena mereka juga dikejar oleh rezim yang berkuasa di negara itu. Pada saat itu negara Spanyol sedang mengalami kelangkaan sumber daya, dan rezim saat itu memiliki solusi untuk mengurangi penggunaan sumber daya dengan cara membunuh orang-orang. Orang-orang itu termasuk orang tua, anak-anak, dan wanita hamil, sehingga semakin sedikit orang yang hidup, maka semakin sedikit pula sumber daya yang dibutuhkan. Suami istri ini berniat meninggalkan Spanyol dengan menumpang truk pengiriman barang. Mereka adalah Nico dan Mia. Di dalam kontainer terlihat ada beberapa orang yang juga ingin meninggalkan negara Spanyol. Terlihat juga bahwa Mia di sini sedang hamil. Lalu akan pergi kemanakah mereka? Mereka berencana untuk pergi ke negara Irlandia karena negara tersebut menentang rezim yang saat itu menguasai Spanyol. Di tengah perjalanan, saat Mia melihat seorang anak kecil, mereka seketika teringat dengan anak mereka sebelumnya. Ternyata Nico dan Mia memiliki seorang anak, namun sudah dibunuh karena rezim yang berkuasa saat itu. Di tengah kesedihan, tiba-tiba pintu kontainer terbuka dan banyak orang dari luar yang ikut masuk ke dalam kontainer. Karena terlalu penuh dan kontainer tidak cukup, maka separuh orang yang ada di kontainer itu dipindahkan ke truk lain. Dan sialnya, Nico adalah salah satu orang yang ikut dipindahkan ke truk lain. Akhirnya Nico dan Mia pun terpisah. Dengan panik, Mia segera melihat keluar melalui lubang di kontainer dan melihat truk tempat Nico dipindahkan, yaitu truk dengan kontainer nomor 107 warna hijau. Di tengah kepanikan itu, Mia melihat melalui lubang bagaimana warga sipil, khususnya anak-anak, orang tua, dan wanita hamil ditangkap dan akan segera dibunuh. Saat sampai di suatu tempat, salah seorang dari mereka menyuruh semuanya untuk bersembunyi di belakang kontainer. Dan saat Mia melihat keluar, ternyata mereka sampai di perbatasan yang dijaga oleh tentara Spanyol. Penjaga itu bertanya kepada supir barang apa yang dia bawa. Supir truk itu memberikan sebuah list, namun tentunya list itu tidak lengkap karena di dalam kontainer juga terdapat Mia dan orang-orang lainnya. Penjaga itu segera melakukan pengecekan terhadap kontainer, dan setelah dibuka, isinya kosong. Penjaga itu mengecek ke dalam kontainer dan tidak menemukan seorang pun. Ternyata di balik dinding kontainer itu terdapat satu ruangan kecil dan semua orang bersembunyi di situ. Namun apakah mereka selamat? Jawabannya tidak. Penjaga itu menyuruh anak buahnya untuk berdiri di ujung kontainer dan memerintahkan untuk menembak kontainer hingga berlubang. Saat dilihat dari luar kontainer, lubangnya tidak berada di ujung, melainkan berada di tengah. Penjaga itu seketika menyadari bahwa ada ruang tersembunyi di dalam kontainer itu. Dia lalu menyuruh semua yang bersembunyi untuk keluar. Di tengah ketakutan itu, Mia melihat sebuah celah di atas kotak dan segera memanjat untuk bersembunyi. Di saat yang sama, penjaga itu memerintahkan untuk menembak semua orang yang di situ dan segera membersihkan mayatnya. Mia tidak bisa melakukan dan menolong siapapun karena nyawanya juga terancam. Kini hanya tinggal Mia saja yang tersisa di kontainer itu. Dan bagaimana dengan Nico? Kita akan mengetahuinya nanti. Kontainer Mia sudah sampai di pelabuhan. Dengan perasaan yang masih syok, Mia mencoba menelpon Nico beberapa kali namun tidak ada jawaban. Di situ Mia juga menemukan sebuah ransel yang berisi bor, air, HP, dan lampu. Mia menyalakan lampu tersebut dan segera tidur. Mia terbangun karena kontainernya mengalami goncangan, dan setelah dia melihat keluar, ternyata kapal yang dia naiki sedang diterjang ombak karena badai. Mia berusaha meminta pertolongan, namun tidak ada yang mendengarnya.
Di saat yang sama, kontainer Mia terguling dan kepala Mia menghantam dinding kontainer itu lalu pingsan. Saat terbangun di dalam kontainer sudah ada air yang mengenang. Mia yang heran kenapa ada air langsung melihat keluar, dan ternyata yang dia lihat adalah lautan. Jadi beberapa kontainer telah jatuh dari kapal karena badai, dan salah satunya adalah kontainer tempat Mia sekarang. Mia mencoba menghubungi Nico, namun layar HP-nya retak dan touchscreen-nya tidak berfungsi. Kemudian Mia melihat ternyata di kontainernya terdapat lubang dan air masuk melalui lubang itu. Mia segera membuka semua kotak yang ada di dalam kontainer dan dia menemukan Tupperware, jaket, TV, headset, dan beberapa kerat miras. Dia juga menemukan pisau portable. Setelah itu Mia segera menutup lubang di kontainer itu dengan plester agar air tidak masuk. Di sini Mia membawa buku yang berisi foto-foto saat negaranya masih damai. Dan saat melihat foto-foto itu, dia serasa terhanyut di dalam gambar itu. Di saat yang sama, Mia mendengar teriakan banyak orang dari luar kontainer. Dan setelah dia melihat keluar, ternyata ada kontainer yang akan segera tenggelam karena diisi banyak orang. Kontainer yang tenggelam adalah nomor 107 warna hijau. Seketika itu, Mia teringat bahwa itu adalah kontainer yang dinaiki Nico di awal tadi. Mia yang melihat kontainer itu akan segera tenggelam sangat panik dan ingin menolongnya, karena Mia berpikir pasti Nico juga ada di dalam. Tapi dia juga terjebak di dalam kontainer dan hanya bisa menyaksikan kontainer itu tenggelam tanpa bisa melakukan apapun. Mia mencoba melepas SIM card dan memindahkan ke HP yang dia temukan sebelumnya, lalu mencoba menelpon Nico, namun tidak ada jawaban, dan kontainer pun akhirnya tenggelam. Di tengah kesedihan dan keputusasaan, Mia mengambil pisau yang dia temukan tadi dan berniat untuk bunuh diri. Namun dia merasakan janin yang ada di perutnya menendang, seakan memberikan ia semangat, dan akhirnya Mia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Karena semua kejadian dan perasaan yang campur aduk itu, akhirnya Mia tertidur. Saat Mia terbangun dari tidurnya, air sudah mulai memenuhi lantai kontainer yang disebabkan penutup lubang yang sebelumnya dipasang terlepas. Karena semangat Mia untuk bertahan hidup kembali bangkit, dia memanfaatkan barang-barang yang ada di situ untuk menutup lubang di kontainernya, serta membuang air yang ada di dalam kontainer. Kemudian mengumpulkan persediaan yang ada seperti makanan dan minuman, serta peralatan lainnya. Kemudian tiba-tiba HP-nya berbunyi dan setelah diangkat orang yang menelpon adalah Nico. Ternyata Nico masih hidup dan tidak naik kontainer nomor 107 yang tenggelam tadi. Nico saat ini masih berada di Spanyol karena dia ditipu oleh supir truk. Supir itu tidak mengantarkan dia ke pelabuhan namun malah mengantarkannya keluar daerah. Mia sangat senang mendengar bahwa Nico masih hidup. Nico berpikir pasti Mia sudah sampai di Irlandia. Namun Mia menceritakan bahwa kapal yang dia tumpangi terkena badai dan ada beberapa kontainer yang jatuh ke laut termasuk kontainernya. Di sini Nico berkata dia akan menyusul Mia. Setelah mendengar itu Mia sedikit merasa senang, namun dia merasakan sakit di perutnya yang menandakan dia akan segera melahirkan. Di dalam kontainer Mia harus menghemat makanan dan minuman, serta dia harus menahan suhu panas yang ada di dalam kontainer karena kontainer itu tertutup dan tanpa ventilasi. Di saat melihat keluar, dia melihat awan tebal yang menandakan akan segera turun hujan. Di saat itu juga, Mia merasakan air ketubannya sudah mulai pecah, dan Mia harus melahirkan sendiri di dalam kontainer yang hanyut di tengah lautan saat terjadi hujan badai. HP Mia pun harus terjatuh karena saat ada telepon, Mia ingin mengangkat telepon. Dan akhirnya bayinya pun berhasil lahir. Mia memberi nama anaknya dengan nama Noah. Persediaan makanan Mia pun akhirnya habis, dan Noah terus menangis karena kepanasan di dalam kontainer. Akhirnya Mia memiliki ide untuk membuat lubang di atas kontainer menggunakan bor yang dia temukan. Namun belum juga selesai, baterai bor itu habis. Karena frustasi, Mia melempar Tupperware dan melihat pisau yang dia temukan sebelumnya. Kemudian menggunakan pisau portable itu untuk menggergaji lubang-lubang yang ada di kontainer yang dia buat sebelumnya. Dan belum berhasil membuat lubang itu, pisaunya patah.
Dikarenakan sudah kelaparan dan kehausan, akhirnya Mia jatuh pingsan. Kemudian dia bermimpi didatangi seorang anak perempuan yang ternyata itu adalah anak Mia yang sebelumnya sudah dibunuh. Saat Mia terbangun, ternyata saat itu sedang hujan. Karena lubang yang dia buat sebelumnya, air hujan masuk ke dalam kontainer. Kemudian Mia segera mengambil semua Tupperware dan menampung air hujan. Setelah kekuatannya sedikit terkumpul, dengan menggunakan tali, Mia menarik dinding kontainer yang dia lubangi sebelumnya dan berhasil keluar dari kontainer itu. Mereka akhirnya berada di atas kontainer. Saat Mia sedang membuang pup anaknya ke laut, dia tidak sengaja melihat beberapa ikan yang datang. Melihat itu, dia langsung membuat tombak sederhana untuk menangkap ikan dengan tombak. Setelah beberapa kali mencoba, dia gagal. Karena sudah sangat kelaparan, Mia akhirnya terbaring. Namun saat melihat ke atas, dia melihat sebuah pesawat dan berniat untuk meminta pertolongan. Mia segera masuk ke dalam kontainer dan mengambil sebuah kaca. Namun karena terlalu bersemangat, saat Mia keluar, Mia terkena besi kontainer yang tajam dari lubang yang dia buat dan melukai pahanya. Dengan segera Mia menjahit lukanya sendiri dengan alat-alat seadanya dan membalut lukanya dengan menggunakan kain. Kemudian dia melihat headset dan menemukan sebuah ide. Di malam harinya dia merangkai kabel headset tersebut menyerupai sebuah jaring dan menggunakan jaring itu untuk menangkap ikan. Mia berhasil menangkap ikan tersebut dan mengatasi masalah kelaparannya. Hari-hari telah berlalu dan Mia terlihat mulai terbiasa dengan kehidupannya di dalam kontainer. Seperti menangkap ikan, mengeluarkan air yang berada di dalam kontainer, serta menulis pesan yang dimasukkan ke dalam Tupperware, lalu membuangnya ke laut, berharap seseorang akan menemukannya, dan sesekali mencoba menggunakan handphonenya yang lama untuk menelpon Nico. Di malam hari saat udara dingin, Mia membuat api dengan meletakkan kain ke dalam termos dan menuangkan miras, lalu membakarnya. Di saat Mia dan anaknya tidur, Mia mendengar suara dan menyadari bahwa air yang masuk ke dalam kontainer sudah sangat banyak. Saat Mia mencoba keluar dari kontainer, tiba-tiba HP-nya berbunyi dan yang menelpon adalah Nico. Mia sangat senang akhirnya Nico menelpon. Namun kesenangannya langsung hilang karena ternyata Nico menelpon hanya untuk berpamitan. Nico yang berniat menyusul Mia dengan bersembunyi di dalam kontainer ternyata ketahuan dan akhirnya Nico ditembak dan dia kehilangan banyak darah. Mendengar itu, Mia sangat kaget. Kemudian dia memberitahukan bahwa anak mereka sudah lahir. Mendengar itu, Nico sangat senang karena akhirnya anak mereka sudah lahir. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama karena di saat mereka berbicara, itu adalah kali terakhir mereka melakukannya. Mia hanya bisa menangis saat mengetahui bahwa Nico sudah benar-benar terbunuh. Setiap hari dilewati oleh mereka berdua. Hampir 1 bulan berada di dalam kontainer dan tidak bisa melakukan apapun. Mia sudah tidak bisa menghentikan air yang masuk ke dalam kontainer, dan air juga sudah hampir memenuhi seluruh kontainer itu. Dia berencana meninggalkan kontainer dengan membuat sebuah rakit. Saat pembuatan rakit, Mia melihat ada burung camar di kontainernya. Burung itu memakan ikan hasil buruan Mia. Mia sangat yakin bahwa daratan mungkin sudah dekat. Di malam harinya, saat rakit sudah siap, tiba-tiba kontainer mulai tenggelam. Mia teringat buku yang berisi foto-fotonya dulu tertinggal di dalam. Mia segera mengambil buku itu, namun kakinya malah tersangkut tali sehingga dia tidak bisa keluar. Di saat yang sama, kontainer sudah tenggelam dan Noah hanyut di tengah lautan. Mia segera memotong tali yang mengikat kakinya dan berhasil keluar dari kontainer. Namun dia kaget saat mengetahui anaknya hilang. Mia mencari di mana anaknya, dan di tengah-tengah pencarian itu tiba-tiba ada seekor paus yang berenang mendekati anak Mia. Paus itu tidak memakannya, melainkan menyemprotkan air sehingga anaknya terbangun dan menangis. Akhirnya Mia mendengar suara tangisan itu dan berhasil menemukan anaknya. Sepertinya ikan paus itu memang berniat untuk menolong mereka. Mereka berdua hanyut di tengah lautan dan tidak bisa melakukan apapun, karena Mia sudah sangat kelelahan.
Ia hanya mengeluarkan ikan hasil tangkapannya ke lautan, dan hasilnya beberapa burung camar mendatangi ikan itu untuk memakannya. Ternyata dari kejauhan, ada beberapa nelayan yang sedang menangkap ikan tidak jauh dari lokasi Mia. Nelayan itu melihat beberapa burung camar yang terbang seperti sedang mengincar sesuatu dan langsung mendatanginya. Saat mereka sampai, mereka melihat Noah yang berada di atas rakit. Lalu di manakah Mia? Nelayan itu melihat sebuah tali dan menariknya, dan setelah ditarik tali itu terikat di tangan Mia. Ternyata Mia pingsan dan sempat tenggelam di dalam air. Nelayan itu segera membawa Mia ke atas kapal lalu memberikan pertolongan. Dan setelah beberapa saat akhirnya Mia pun sadar. Akhirnya Mia dan Noah pun selamat. Nelayan itu langsung meminta bantuan dan membawa mereka pergi dari tempat itu. Dan film pun tamat.